Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazmi Nur Aulia dari kelas 2A dengan NIM C2286206024 dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Apa kabar semuanya? Di sini saya akan mempresentasikan tentang dampak negatif dari penggunaan media sosial sebagai kasus viral di Indonesia tahun 2023. Nah, kasus yang sedang viral akhir-akhir ini di Indonesia tahun 2023 adalah dampak negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan media sosial secara berlebihan dan tanpa kontrol. Contoh kasus yang menjadi perhatian adalah penyebaran berita bohong hoax, penyebaran konten negatif, dan intensitas konflik sosial yang meningkat melalui platform media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp. Sumber kasus ini dapat ditemukan dalam berita-berita online, laporan penelitian, dan juga masyarakat. Kondisi ini bermula dari perkembangan teknologi yang memungkinkan akses mudah dan cepat ke media sosial. Meskipun memiliki manfaat yang signifikan, penggunaan yang tidak bertanggung jawab dan kurangnya pemahaman dapat menyebabkan masalah sosial yang serius. Contoh kasus dari dampak negatif penggunaan media sosial sebagai kasus viral di Indonesia tahun 2023 adalah kasus penyebaran konten negatif kebencian di media sosial di Kota Jakarta. Kasus ini terjadi di Kota Jakarta, ibu kota Indonesia yang merupakan salah satu kota metropolitan dengan populasi yang padat dan tingkat penetrasi internet yang tinggi. Fenomena penyebaran konten negatif dan kebencian di media sosial menjadi perhatian di Jakarta karena dampaknya yang luas dan berpotensi merusak hubungan sosial di masyarakat. Pada tahun 2023, berbagai insiden penyebaran konten negatif seperti fitnah, ujaran kebencian, dan penghinaan terjadi secara viral di media sosial. Kasusnya di platform seperti Twitter, Instagram, dan YouTube. Contohnya, ada kasus di mana seorang tokoh masyarakat di Jakarta menjadi sasaran kampanye kebencian dengan penyebaran foto dan informasi palsu yang menimbulkan fitnah terhadapnya. Kasus ini menjadi viral melalui berbagai postingan, retweet, dan komentar di media sosial. Berbagai kelompok masyarakat ikut terlibat dalam penyebaran konten negatif dan kebencian tersebut, baik secara individu maupun dalam bentuk kelompok tertentu. Sumber kasus ini dapat ditemukan melalui laporan media, tangkapan layar postingan, dan komentar di media sosial serta laporan polisi terkait kasus tersebut. Pemerintah dan lembaga berwenang juga turut melakukan pemantauan dan penindakan terhadap penyebaran konten negatif dan kebencian di media sosial. Kondisi ini muncul karena beberapa faktor, antara lain meningkatnya polarisasi opini di masyarakat, kurangnya kesadaran akan etika bermedia sosial, dan kurangnya kontrol dan regulasi terhadap konten yang diunggah di media sosial. Hal ini menyebabkan masyarakat dengan mudah terlibat dalam penyebaran konten negatif dan kebencian tanpa mempertimbangkan akibatnya. Dampak dari kasus ini adalah 1. Memecah belah masyarakat dan merusak harmoni sosial di Jakarta, menimbulkan konflik permusuhan antar individu atau kelompok dalam masyarakat, merusak reputasi individu atau kelompok yang menjadi sasaran kampanye kebencian, meningkatkan tingkat kecemasan dan ketidaknyamanan dalam berinteraksi di ruang digital. Nah, di sini saya akan menyebutkan data-datanya. Data yang menunjukkan dampak negatif penggunaan media sosial di Indonesia pada tahun 2023 antara lain jumlah kasus penyebaran berita bohong meningkat secara drastis dalam 2 tahun terakhir dengan lebih 50% dari populasi penggunaan media sosial terlibat dalam penyebaran berita palsu. Konflik sosial yang terkait dengan perbedaan pandangan di media sosial telah mengalami peningkatan tajam dengan lebih dari 70% dari penggunaan
melaporkan pernah terlibat debat sengit atau perselisihan dengan orang di media sosial. Kesehatan mental individu juga terpengaruh dengan tingkat kecemasan dan depresi yang tinggi dikaitkan dengan kecanduan media sosial, terutama di kalangan remaja dan kaum muda. Berdasarkan survei, lebih dari 60% orang mengaku menghabiskan lebih dari 4 jam per hari di media sosial yang menunjukkan tingkat ketergantungan yang signifikan. Nah, di sini juga saya akan menganalisisnya bahwa penggunaan media sosial yang tidak terkendali dan kurangnya kesadaran akan dampak negatifnya telah menciptakan lingkungan yang tidak sehat secara sosial psikologis di masyarakat. Adanya kebebasan berekspresi di media sosial tanpa pertanggungjawaban yang jelas seringkali memicu penyebaran berita bohong, kebencian, dan intoleransi. Nah, selain itu, kecanduan media sosial juga mengganggu produktivitas dan interaksi sosial di dunia nyata. Nah, teorinya ada dari para ahli, saya lupa judul bukunya. Dalam buku tersebut, teori yang relevan adalah konsep plastisitas otak yang menggambarkan bagaimana penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengubah cara berpikir dan mempengaruhi kemampuan konsentrasi dan refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Al-Quran juga memberikan petunjuk mengenai pentingnya menjaga akhlak dan komunikasi yang baik. Misalnya dalam surat Al-Hujurat ayat 11, Al-Quran mengajarkan bahwa orang-orang yang saling mencela dan mencari kesalahan orang lain akan menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Di sini saya akan menerangkan sebab akibat kasus ini terjadi. Kasus penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab memiliki beberapa sebab akibat yang signifikan. Beberapa penyebabnya antara lain kurangnya regulasi dan kontrol terhadap konten yang diunggah di media sosial memungkinkan penyebaran berita bohong dan konten negatif tanpa hambatan. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang etika bermedia sosial dan dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Adanya kecanduan media sosial yang membuat individu enggan untuk mengelola penggunaannya dengan bijak. Yang berefek dari kasus ini meliputi menurunnya kepercayaan dan kerukunan sosial di masyarakat karena adanya konflik yang intens di media sosial yang dapat mempengaruhi hubungan antar individu. Peningkatan tingkat stres, kecemasan, dan depresi pada individu yang menghabiskan waktu yang berlebihan di media sosial. Penyebaran berita bohong yang dapat merusak reputasi individu, kelompok, atau lembaga tertentu. Terus menurunnya kualitas interaksi sosial di dunia nyata karena individu lebih fokus pada kehidupan virtual di media sosial. Mungkin saya akan mensolusikan tentang ini. Sebagai mahasiswa, saya mencari solusi mengatasi kasus ini antara lain peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang etika bermedia sosial melalui kampanye sosial, seminar, dan kurikulum pendidikan yang mencakup penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Perluasan regulasi terkait media sosial untuk mengendalikan penyebaran konten negatif dan berita bohong. Terus meningkatkan kesadaran individu tentang pentingnya kontrol diri dan mengelola waktu penggunaan media sosial dengan bijak. Memperkuat keterampilan kritis dan literasi informasi pada masyarakat agar mampu membedakan berita yang benar dan hoaks. Terus mendorong kolaborasi antara pemerintah,
industri teknologi, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan media sosial yang lebih sehat dan aman. Dengan implementasi solusi-solusi tersebut diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari penggunaan media sosial dan membangun masyarakat yang lebih bertanggung jawab dan harmonis dalam berinteraksi di dunia maya. Mungkin ya cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah dan kurang tepat. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.